Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurkolis Amanullah, NPM 046, mahasiswa Informatika Angkatan 2020, dan saya juga mahasiswa dari kelas Sistem Operasi B081 yang dibimbing oleh dosen pengampu kami yang bernama Bapak Hendra Maulana. Nah, saya kali ini akan menggambarkan atau mengilustrasikan sedikit tutorial untuk menginstal atau memasang VMware di PC atau laptop kita. Nah, dalam PC atau laptop kita setelah menginstal VMware ini akan dapat menginstal OS semacam Linux. Nah, dalam hal ini saya akan menggambarkan bagaimana cara saya menginstal Ubuntu. Ubuntu ini saya menggunakan versi terbaru yaitu versi 20.04. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan langsung menuju ke tempat kita menggunakan VMware, maksud saya menginstal VMware tersebut. Nah, kita langsung cari saja di keyword dengan cara VMware Workstation Download. Kita langsung tekan yang di atas ini. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke situs resmi dari VMware Workstation Pro dengan versi yang ke-16. Nah, kali ini kita dapat menggunakan versi untuk Windows jika kita menggunakan OS Windows, dan kita juga dapat menggunakan versi untuk Linux jika kita menggunakan OS Linux. Kita langsung dapat menekan tombol ini, Download Now. Nah, karena saya sendiri sudah menginstal Workstation, nanti kita langsung dapat memasang VMware Workstation ini di laptop atau PC kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan menginstal Ubuntu. Karena dalam hal ini saya menggunakan Ubuntu. Nah, ini Ubuntu sendiri ada di situs resminya yang bernama ubuntu.com/download/desktop. Kita dapat mengunduhnya di bagian sini, download, yang berwarna hijau ini. Nah, setelah semuanya selesai, Ubuntu dapat kita akses dari file download jika kita menggunakan file download untuk menaruh file download tersebut. Biasanya akan tertera di atas di sini. Namun karena saya memindahkannya di sini, nah di sini Ubuntu Desktop AMD 64, biasanya filenya akan bernamakan seperti ini. Nah, langsung saja kita akan membuka VMware tersebut. Mohon maaf agak sedikit lama karena spek laptop saya juga masih kurang mumpuni. Nah, di sini saya telah memasang Ubuntu 64-bit versi tadi 20.0.4. Sebenarnya untuk mulai dari awal kita cukup menggunakan create new virtual machine, lalu kita dapat mengakses file tersebut. File Ubuntu tadi ini tinggal next saja. Nah, di sini kita dapat memilih browse untuk mencari file Ubuntu tadi, di mana kita menaruh file downloadan tadi. Nah, karena saya sudah menginstal Ubuntu dalam VMware saya dapat hanya menghidupkan saja. Saya dapat menghidupkan dengan cara power on this virtual machine. Lalu kita akan langsung masuk ke Ubuntu. Baik, begitu saja dari saya. Mungkin nanti untuk pembahasan BAS akan lebih lanjut disampaikan oleh teman saya yang bernama Dimas Darul Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Amanullah, NPM 046, dan teman saya Dimas Darul Ramadan dengan NPM 068. Kami dari mahasiswa Informatika Angkatan 2020.
pada mata kuliah Sistem Operasi B081 yang diampu oleh Bapak Hendra Maulana. Nah, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana sih cara kita membuat direktori dan menulis skrip dalam direktori tersebut terkait dengan bahasa BAS tadi. Nah, dari sini kita akan membuat direktori baru yang akan kemudian dilanjutkan dengan cara menulis skrip dalam direktori tersebut. Silakan Mas Daru untuk melanjutkan proses eksekusinya. Oke, pertama kita menuliskan mkdir. Mkdir ini fungsinya adalah untuk membuat direktori baru pada memori. Lalu di sini gambar dolar home. Home-nya harus kapital ya. Lalu nama direktori yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat namanya belajar BAS dasar. Nah, sampai sini kita cek dulu apakah ada. Nah, di sini sudah ada folder baru yang bernama sama belajar BAS dasar. Oke, next. Di sini kita pindah dulu ke direktori yang kita buat tadi. Nah, setelah kita pindah, lalu kita membuat file BAS-nya di dalam direktori tersebut. Di sini kita menggunakan sintaks mcedit. Lalu nama BAS-nya, misal bas.exe. Di sini file-nya menggunakan nama exe ya untuk BAS. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Misal itu sama seperti printf bahasa pembukaan. Halo dunia. Nah, setelah selesai membuat skripnya, kita save, lalu kita close. Lalu file-nya ini tidak bisa langsung dieksekusi karena file-nya ini masih dalam bentuk BAS, belum dalam bentuk bisa dieksekusi. Lalu kita ini sintaks ini chmod plus x ini untuk membuat file-nya bisa dieksekusi. Lalu nama file-nya bas.exe. Nah, sini kita tinggal mengeksekusi file-nya. Nama file-nya ini. Seperti ini ya cara mengeksekusinya. Nah, lalu sudah bisa jalan. Baik, jadi dari sini dapat kita simpulkan untuk membuat direktori baru kita dapat menggunakan sintaks mkdir dengan lambang dolar serta home kapital dan membuat direktori baru dengan menuliskan tanda petik 2 dan kita akan membuat seperti ini belajar BAS dasar. Nah, untuk sintaks cd ini untuk mengakses direktori tersebut yang kemudian akan dilanjutkan dengan mengedit atau mengubah direktori tadi itu menjadi file bas.sh. Nah, bas.sh ini merupakan sintaks dari shell script dari bahasa BAS itu sendiri. Nah, dari sini untuk chmod sendiri ini agar file tersebut dapat dieksekusi serta kita dapat menuliskan skrip tadi, halo dunia, ini adalah skrip BAS pertamaku di Linux. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dari kesekian banyak skrip tadi ini kita harus membuat direktori baru dan kemudian mengaksesnya serta kita dapat menulis skrip yang kita inginkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Saya Nurul Samanullah dan teman saya Dimas Ramadan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.